PS Vita di tahun 2023. Apakah konsol handheld buatan Sony ini masih layak untuk dibeli di tahun ini? Kita akan sama-sama cari tahu jawabannya di video ini. PS Vita pertama kali diperkenalkan pada tahun 2012 atau sekitar 11 tahun yang lalu. Walaupun usianya sudah cukup tua, tapi justru di tahun 2023 ini PS Vita lebih worth it untuk dibeli. Alasannya karena di tahun 2023 PS Vita semakin mudah untuk diinstal custom firmware atau CFW. Kalau zaman dulu pasang CFW di PS Vita itu wajib menggunakan PC. Di tahun 2023 ini bisa dilakukan tanpa PC. Nah, kalau sudah di CFW, kemampuan PS Vita jadi lebih meningkat. Salah satunya kita bisa gunakan adaptor SD to Vita untuk menggantikan memory card PS Vita yang harganya sangat mahal. Jadi PS Vita ini memang lebih worth it kalau sudah di CFW. Masalah CFW ini nanti kita akan bahas lagi. Sekarang saya mau bahas dulu hardware PS Vitanya. Jadi PS Vita ini dibekali dengan CPU quad-core ARM Cortex A9. Kemudian GPU-nya menggunakan PowerVR SGX 543. RAM-nya 512 MB, kemudian VRAM-nya 128 MB. Layarnya berukuran 5 inch touchscreen dengan panel OLED untuk PS Vita Fat dan IPS LCD untuk PS Vita Slim. Selain touchscreen, PS Vita juga dilengkapi dengan sepasang analog stick, tombol D-pad, dan juga tombol L dan R. Cuman sayangnya PS Vita nggak punya tombol L2 dan R2. Sebagai gantinya PS Vita dilengkapi dengan touchpad di bagian belakang. Kemudian PS Vita juga dilengkapi dengan dua buah kamera di depan dan di belakang. Sebetulnya kamera di PS Vita ini nggak terlalu berguna. Saya hampir nggak pernah pakai kameranya ini. Setahu saya cuman ada 2 game yang manfaatin kamera di PS Vita ini, yaitu Uncharted Golden Abyss dan juga Tearaway. Kemudian untuk konektivitasnya, PS Vita dibekali dengan Wi-Fi, Bluetooth, dan juga paket data 3G. Jadi di tahun 2012 itu belum ada 4G apalagi 5G. Itu sebabnya PS Vita Fat yang generasi awal ada fitur 3G-nya. Dan di tahun 2023 ini ternyata masih berfungsi. Oh ya, ada satu lagi fakta unik mengenai hardware PS Vita ini. Ternyata PS Vita itu menggunakan GPU yang sama dengan GPU yang ada di iPad 3. Jadi bisa dibilang secara grafis kemampuan PS Vita ini setara dengan iPad generasi ketiga. Mungkin itu sebabnya game-game di PS Vita grafisnya masih kelihatan bagus sampai saat ini. Ngomongin soal game eksklusif yang ada di PS Vita itu jumlahnya sangat sedikit. Ini adalah salah satu kelemahan konsol PS Vita. Game AAA-nya itu dikit banget. Salah satunya adalah Uncharted Golden Abyss, sebuah game petualangan yang hanya bisa dimainkan di PS Vita aja. Kemudian ada Killzone Mercenary, game first-person shooter terbaik di PS Vita. Lalu ada Tearaway, sebuah game 3D platformer yang sangat unik, di mana game ini memanfaatkan semua fitur yang ada di PS Vita mulai dari gyroscope, kamera, touchpad, hingga touchscreen. Kemudian ada Gravity Rush, sebuah game action adventure di mana kita bisa memanipulasi gravitasi. Nah, kebalikannya dengan game-game AAA, game indie di PS Vita itu jumlahnya banyak banget. Salah satunya yang paling saya suka adalah Fez. Ini adalah game puzzle platformer di mana kita bisa menyelesaikan puzzle dengan mengubah perspektif gamenya dari 2D menjadi 3D. Game ini keren banget, buat kalian yang suka game puzzle wajib nyobain game ini di PS Vita. Selain game indie, di PS Vita juga ada beberapa game PS2 yang diporting ke PS Vita. Contohnya God of War Collection yang isinya God of War 1 dan God of War 2. Kemudian ada Metal Gear Solid HD Collection yang isinya Metal Gear Solid 2 dan Metal Gear Solid 3. Kalau semua game yang saya sebutkan tadi masih belum cukup, kita bisa install aplikasi namanya Adrenaline untuk main game PSP dan PS1 di PS Vita.
Selain itu, kita juga bisa install RetroArch di PS Vita untuk main berbagai macam emulator konsol jadul seperti Super Nintendo, Sega Genesis, Game Boy Advance, dan lain sebagainya. Jadi memang PS Vita yang sudah CFW itu kemampuannya luar biasa. Walaupun harus diakui nggak semua emulator game konsol bisa berjalan dengan baik di PS Vita. Contohnya untuk Sega Dreamcast dan Nintendo 64, nggak semua game bisa dimainkan dengan lancar di PS Vita. Jadi kemampuan hardware PS Vita itu juga ada batasannya. Walaupun begitu, PS Vita ini tetap recommended untuk dijadikan konsol portable untuk main game-game retro di samping game natif PS Vita-nya itu sendiri. Menurut saya di tahun 2023 ini PS Vita masih sangat worth it untuk dibeli. Nah, buat kalian yang mau beli PS Vita di tahun ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, masalah baterai. PS Vita ini usianya sudah cukup tua, jadi kemampuan baterainya sudah pasti menurun. Jadi sebelum beli, tanyakan ke penjualnya kondisi baterainya gimana. Kemudian tanyakan juga apakah joysticknya ngedrift atau tidak. Soalnya di beberapa kasus PS Vita itu ada yang joysticknya ngedrift. Dan yang nggak kalah penting, tanyakan juga apakah mesinnya pernah kena GPU crash. GPU crash adalah penyakit yang sering ditemui di PS Vita, baik itu PS Vita Slim, PS Vita Fat, maupun PS Vita TV. PS Vita yang kena GPU crash betulnya masih bisa digunakan untuk main game. Cuman nggak nyaman aja karena suka error ketika dipakai main game. Biasanya PS Vita yang GPU crash itu harganya di bawah 1 juta. Jadi buat kalian yang mau beli PS Vita, tanyakan aja ke penjualnya poin-poin yang saya sebutkan tadi. Oke, itu dia tadi PS Vita di tahun 2023. Jadi kesimpulannya PS Vita ini masih layak untuk dibeli di tahun ini. Video selanjutnya saya akan bahas PS Vita Fat versus PS Vita Slim. Kalau videonya sudah tayang, kalian bisa cek di samping sini. Dan buat kalian yang lagi nyari PS Vita, kalian bisa cek link pembeliannya di deskripsi video ini. Segitu aja video kita kali ini, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel KD Gadget. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.